Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi biaya, Bapak Yusef Pia, PS, MAK, serta rekan-rekan kelas 6 WA02 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aryan Ramadan dengan NIM 22013 23010. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan survei lapangan kelompok kami sendiri yang berjudul Analisis pada UMKM Bengkel Aditya Motor Purwakarta. Sebagai latar belakang objek, survei kami adalah bengkel motor Raditya yang berlokasi di Jalan Ibrahim Purwakarta. Usaha ini yang dirilis oleh Bapak Andri sejak tahun 2010. Ini awalnya hanya bergerak dengan jasa modifikasi seperti stiker untuk kalangan anak-anak muda. Namun, melihat peluang dari tingginya pertumbuhan volume kendaraan motor di Kabupaten Purwakarta, usaha ini beroperasi menjadi bengkel motor yang menyediakan pelayanan lengkap. Iya, udah tuh pecah gitu. Selanjutnya ada sejarah dan usaha. Nama usahanya Bengkel Raditya Motor, nama pemilik Bapak Andri, terus berdiri dari tahun 2010, lokasi Jalan Ibrahim, Purwakarta, dan karyawannya ada 2. Lanjut, produk dan jasa yang dihasilkan. Hasil observasi kemarin, produk dan jasa yang dihasilkan adalah yang pertama, servis berkala, pemeriksaan mesin, penyetelan komponen, dan pengecekan menyeluruh, servis. Yang kedua adalah ganti oli, penggantian oli mesin dan transmisi secara rutin. Yang ketiga ada penggantian suku cadang, penggantian busi, kampas rem, rantai, gear, ban, dan aki sesuai kebutuhan. Yang keempat ada perbaikan mesin, perbaikan kerusakan ringan hingga berat untuk mengembalikan performa kendaraan supaya menjadi lebih kayak pabrikan kayak gitulah. Yang kelima ada perbaikan kelistrikan, di mana kebaikan lampu, klakson, aki, sistem starter, dan komponen kelistrikan lainnya. Lalu yang terakhir, modifikasi dan stiker. Modifikasi motor dan pemasangan stiker, ciri khas usaha sejak awal berdiri. Jadi si bengkel ini dulunya adalah bukan bengkel motor, tapi sejenis bengkel modifikasi buat stiker seperti gitu. Modifikasi apalah akrilik buat motor. Selanjutnya ada kondisi usaha dan hasil observasi. Bengkel masih aktif beroperasi dengan permintaan yang stabil seiring meningkatnya jumlah kendaraan di Purwakarta. Namun, usaha menghadapi tantangan berupa kenaikan harga spare part yang signifikan, perubahan harga distributor, serta keterbatasan stok suku cadang tertentu yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi seiring berjalannya waktu, jadi si kenaikan harga itu terus menaik. Sekarang kan seperti BBM kan naik, jadi bahan-bahan baku suku cadang lainnya juga ikut naik seperti oli kan. Terus hasil observasi, pendapatan utama berasal dari penjualan barang, suku cadang, oli, aki, dan penjualan jasa. Servis perbaikan, modifikasi, stiker. Rata-rata pendapatan mencapai 6 juta per bulan. Yang kami tanyakan kemarin bersama rekan saya, jadi si bengkel itu teh pendapatannya 6 juta per bulan, dan limbahnya kan ada limbahnya oli bekas dikumpulkan dan dijual setiap 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali, karena kalau 1 bulan sekali itu tanggung.
Yang dihasilkan dalam 3 bulan sekali itu sebanyak 250 liter. Sementara spare part bekas dijual secara satuan atau per kilogram kepada pengepul. Jadi satu persatu jadi dipisahkan untuk kampas ganda, untuk busi-busi, aki-aki. Selanjutnya, analisis permasalahan. Satu, kenaikan bahan baku dan suku cadang. Kenaikan harga spare part yang sebelumnya hanya 1.000 sampai 5.000 per item. Kini melonjak naik sampai 20.000. 20.000 sampai 30.000 per item. Kondisi ini meningkatkan biaya operasional dan kebutuhan modal, sementara harga jual tidak dinaikkan signifikan karena daya beli pelanggan dan persaingan usaha. Jadi kenaikan harga juga tidak naiknya seperti kenaikan harga di pusat gitu. Jadi di bengkelnya cuma naiknya sedikit doang. Terus yang kedua, tantangan perkembangan kendaraan listrik. Sebagai besar layanan masih berfokus pada kendaraan berbahan bakar bensin. Perkembangan kendaraan listrik membutuhkan pelatihan baru mengenai sistem kerja, perawatan, dan perbaikan motor listrik, serta baterai agar bengkel tetap relevan. Jadi di 2025-26 ini udah kebanyakannya yang pakai motor listrik. Jadi bengkel itu harus berinovasi lagi buat membuka layanan bengkel buat motor listrik gitu. Yang ketiga ada keterbatasan pemasaran usaha. Pemasaran masih didominasi dipromosikan mulut ke mulut. Manfaatnya pemanfaatan media digital dan media sosial belum optimal sehingga banyak calon pelanggan belum mengetahui layanan unggulan seperti modifikasi motor dan pemasangan stiker. Jadi bengkel tersebut itu intinya mah nggak promosi, jadi nggak pakai baliho baliho gitulah. Jadi cuma hanya mulut ke mulut atau di media sosial dibagikan Instagram paling gitu sama si ownernya itu. Lanjut, ada analisis kebutuhan usaha. Yang ke satu ada modal dan persediaan. Pengolahan modal dan stok barang lebih teratur untuk menghadapi kenaikan harga. Yang selanjutnya ada pemasaran digital. Pemanfaatan Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp business untuk memperluas jangkauan besar. Yang ketiga ada pengolahan keuangan. Sistem pencatatan keuangan terstruktur untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan secara akurat. Yang keempat ada kompetensi teknisi. Pelatihan teknologi kendaraan listrik agar bengkel mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang kelima ada peralatan bengkel. Perawatan dan pembaruan peralatan kerja untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kenyamanan pelayanan. Dan yang terakhir ada pengolahan lingkungan. Sistem pengolahan limbah yang lebih baik dengan tempat penyimpanan aman dan terpisah. Kemarin juga bangsa oli, terusnya spare part yang udah gak kepakai, habis pakai, itu udah dipisah sama si bengkelnya buat dijual. Seperti oli kan udah ada jerigennya gitu. Terus ada prioritas program pengembangan. Yang ke satu ada penguatan persediaan dan modal usaha. Menyusun daftar stok barang prioritas, pengembalian terencana, dan kerjasama dengan distributor kompetitif untuk mengatasi kenaikan harga spare part. Yang kedua ada pengembangan pemasaran digital. Membuat akun media sosial usaha, mengunggah dokumentasi hasil kerja, memanfaatkan WhatsApp, business, dan membuat promosi berkala. Terus yang ketiga ada peningkatan kompetensi kendaraan listrik. Mengikuti pelatihan kendaraan listrik, mempelajari sistem kerja motor, listrik, dan baterai, serta menambah wawasan perawatan. Yang keempat ada peningkatan pencatatan keuangan. Mencatat seluruh transaksi, membuat laporan pemasukan, pengeluaran bulanan, menghitung keuntungan, dan memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Yang kelima ada pengolahan limbah yang lebih baik. Menyediakan tempat penyimpanan khusus oli bekas, memisahkan limbah berdasarkan jenisnya, dan menjual secara berkala kepada pengepul. Selanjutnya ada pengolahan biaya keuangan dan pemasaran.
Pengolahan biaya dan keuangan pencatatan dilakukan menggunakan Excel untuk memantau transaksi harian. Komponen biaya utama meliputi bahan dan spare part seperti oli, busi, rem, ban, aki, rantai, dan gear. Terus yang kedua ada tenaga kerja, upah mekanik. Yang ketiga operasional, listrik, air, perawatan, dan peralatan. Pendapatan rata-rata itu sekitaran 6 juta per bulan dari penjualan barang dan jasa. Akuntansi manajemen diterapkan untuk perencanaan, persediaan, pengendalian biaya, penetapan harga jual, dan evaluasi kinerja usaha. Selanjutnya, nah di sini ada pengolahan limbah dan akuntansi lingkungan. Kegiatan operasional bengkel menghasilkan berbagai limbah secara sederhana namun efektif, mencerminkan penerapan prinsip akuntansi lingkungan. Jadi saya itu di sini juga saya menerapkan akuntansi lingkungan. Seperti yang pertama ada limbah oli bekas, dikumpulkan dalam wadah khusus dan dijual kepada pengepul setiap 3 bulan sekali, kisaran 250 meter, memberikan tambahan pendapatan sekaligus mencegah pencemaran. Terus yang kedua ada limbah spare part dan logam. Spare part bekas seperti kampas rem, rantai, gear, busi, kampas ganda, dan logam bekas dijual secara satuan jika bernilai tinggi atau per kilogram kepada pengepul. Seperti kampas rem itu kan dijualnya kalau masih bagus kepada pengepul itu 5.000. Terus rantai, gear, busi antara 3.000 lah. Terus aki 10.000. Terus ada yang ketiga limbah aki dan kemasan. Aki bekas dikumpulkan terpisah dan dijual kepada pengepul untuk daur ulang kemasan seperti botol oli, kardus, plastik dipisahkan dan sebagian dijual. Yang selanjutnya, nah di sini juga ada laporan keuangan UMKM. Saya kemarin pas observasi bersama rekan saya meminta izin kepada karyawannya, kepada karyawannya untuk melihat laporan keuangan dari bengkel Raditya Motor Purwakarta. Dan alhamdulillahnya si karyawan tersebut mengizinkan saya untuk melihat dan memotret siap laporan keuangan tersebut. Laporan laba rugi sederhana. Nah, di sini ada pendapatan jasa per spare part 6 juta, pendapatan oli bekas 2 juta, 2.500.000. Terus pendapatan barang bekas, spare part bekas, rem, busi dan lain-lain 450. Jadi di totalnya ada 8.950. Terus ada biaya operasional, pembelian spare part atau stok barang 3 juta, gaji karyawan 1.500.000, listrik dan operasional 200.000. Total biaya operasional ada 4.700.000. Terus laba bersihnya 4.250.000. Ringkasan keuangan usaha. Terus di sini ada laporan terus di sini bentar, maaf ya, pencet. Yang kedua adalah laporan arus kas bulanan. Di sini kas masuk ada pendapatan jasa dan penjualan spare part senilai 6 juta. Pendapatan oli bekas 2.500.000, pendapatan barang bekas 450, jadi totalnya 850. Terus ada kas keluar, pembelian spare part, stok barang 3 juta, gaji karyawan 1.500.000, listrik dan operasional 200.000, total kas keluar 4.700.000. Ringkasan arus kas, dan total masuk 8.950, total kas keluar ada 4.700.000, saldo kas bersih 4.500.000.
Jadi ini tuh eh saya modifikasi lagi yang kotak-kotak kecil itu kan harus sederhananya buku kecil. Nah, yang ini yang ringkasan keuangan usaha itu adalah buku besarnya. Jadi ini rinciannya. Lalu di sini juga ada keterangan pendapatan usaha berasal dari jasa servis, perbaikan, dan penjualan spare part. Oli bekas dijual 3 bulan sekali, 2.500.000 per bulan. Barang bekas seperti spare part bekas, rem, busi, dan lain-lain dijual dan menghasilkan 450 per bulan. Biaya operasional terdiri dari pembelian spare part, stok barang, gaji karyawan, listrik, dan biaya operasional. Laporan ini disusun berdasarkan data hasil observasi dan wawancara pada UMKM Bengkel Raditya Motor. Selanjutnya, udah izin karena tidak ada sesi tanya jawab, saya akan langsung membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Bengkel Motor Raditya merupakan UMKM berpotensi dengan pendapatan rata-rata 6 juta per bulan. Pengolahan keuangan berbasis Excel dan pengolahan limbah yang memberikan nilai ekonomis tentang tantangan utama kenaikan spare part 20 sampai 30.000 per item. Perkembangan berdasarkan listrik dan keterbatasan pemasaran digital. Sarannya, tingkat pencatatan keuangan dengan laporan laba rugi arus kas yang lebih lengkap. Jadi itu tuh yang ini kan udah dimodifikasi. Jadi yang kemarin saya observasi itu yang di si bengkelnya itu eh gimana ya? Jadi kurang lengkap gitu. Terus ada manfaat media sosial sebagai sarana promosi yang lebih luas. Yang ketiga ada tingkatkan keterampilan teknisi dalam teknologi kendaraan listrik. Terus ada yang keempat ada kelola persediaan spare part lebih efektif untuk mengatasi kenaikan harga. Yang kelima, yang terakhir, pertahanan pertahankan pengolahan limbah yang sudah berjalan baik untuk memanfaatkan ekonomi lingkungan. Demikian paparan hasil survei dari saya yang saya kemarin observasi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu atas bimbingannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian kami. Saya Aryan Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.